Pemirsa, sidang kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin masih menimbulkan tanda tanya besar. Benarkah Jessica Kumala Wongso yang telah meracuni kawannya Mirna saat menjamu di Cafe Oliver 6 Januari 2016 lalu? Lantas seperti apakah sesungguhnya prosedur penyajian kopi Vietnam saat disajikan kepada pelanggan? Apakah boleh seorang barista atau pembuat kopi langsung mengaduk kopi pelanggannya? Lalu seperti apakah efek racun cyanida jika dilarutkan ke dalam air dan seberapa besar efeknya bagi tubuh? Untuk mengetahui lebih lanjut, studio kami telah ada peracik kopi Yasena yang akan memperagakan cara percikan kopi dan ahli toksikologi kimia dari MIPA UI, Bapak Budiawan. Selamat sore Pak Budiawan. Selamat sore. Dan selamat sore Mbak Yasena. Saya ke Mbak Yasena dulu. Mbak Yasena, seperti apa sesungguhnya SOP atau standar pembuatan kopi Vietnam? Apa dulu yang harus dilakukan oleh seorang barista? Sebenarnya sih standarnya kita nggak ada standar pakem nih untuk kopi Vietnam sendiri. Cuman biasanya kalau dari coffee shop sendiri tuh punya standar sendiri. Tujuannya sih biar punya karakteristik dari si coffee shop itu sendiri. Ketika saya memesan kopi Vietnam, Anda sebagai seorang barista, apa dulu yang Anda kerjakan? Yang pertama saya kerjakan nih, saya akan menaruh susu condensed milk-nya dulu ke dalam sini. Tergantung, dia kan ada ice sama hot. Nah, dia kalau ingin ice biasanya susunya ini agak lebih banyak. Apakah susu yang Anda masukkan ke dalam gelas yang tadi kosong itu adalah susu kental manis saja ataukah ada campuran dengan susu cair? Susu kental manis saja. Tidak dengan susu cair? Tidak. Oke, setelah susu dimasukkan? Setelah susu dimasukkan, saya udah mulai nge-grind kopinya. Nanti langsung saya taruh di sini, dinaikkan ke atas. Di sini ada dripnya juga. Nanti kita masukkan. Ini udah saya ukur. Ini sebanyak 12 gram. Kopinya jenis apa? Robusta atau bisa kopi yang lain? Kopinya bisa macam-macam tergantung selera si coffee shop itu sendiri. Kalau saya lagi pakai campuran Robusta Arabica. Untuk Indonesia lebih suka yang mana rasanya? Lebih cocok pakai Robusta. Karena dia manis dan campurnya pahit. Baik, Robusta Anda masukkan ke dalam penyaring? Ya, Robustanya saya masukkan. Lalu, setelah itu apa yang Anda lakukan? Diratakan dulu. Setelah diratakan, kita drip, kita tekan. Seperti itu, baru kita tuang airnya. Berapa lama Anda harus menekan kopi yang telah Anda masukkan ke dalam saringan itu? Tidak begitu lama sih, langsung aja ditekan biasa. Udah, yang penting airnya. Airnya itu harus dalam keadaan suhunya itu sekitar 88 sampai 96 derajat. Artinya bukan suam-suam kuku, tapi memang benar-benar harus panas ya? Iya, harus panas. Untuk melarutkan? Untuk melarutkan. Kita mulai tuang. Tuang dan lama-lama akan menetes ke dalam gelas yang telah berisi susu kental manis. Benar. Butuh berapa lama untuk membuat seluruh sari kopi yang Anda sari itu benar-benar menetes ke bawah? Menetesnya sih butuh sekitar paling lama itu 4 menit. Cuman paling balance-nya itu 2 menit lah, 2 menitan sampai 3 menit. Baik, setelah semua tetesan itu masuk ke dalam gelas, berikutnya apa yang Anda lakukan? Berikutnya biasanya kita langsung serve ke customer-nya. Kalau saya meminta dalam kondisi dingin, ice coffee? Ice coffee kita akan ngasih esnya dalam keadaan terpisah. Jadi pelanggan lah yang akan memasukkan es ke dalam gelas yang berisi susu dan kopi. Baik. Seperti itu. Pak Budiawan, kalau kita tadi sudah lihat bagaimana cara penyajian standar kopi Vietnam, ice coffee Vietnam. Menurut Anda, sianida yang diminum atau masuk ke dalam tubuh Wayan Mirna Salihin itu kemungkinan masuknya di proses yang mana? Ya, kalau kita lihat dari proses penyajian tadi, dan memang secara umumnya memang begitu yang saya ketahui di kopi Vietnam itu dalam konteks ini adalah dia harus masuk dulu. Jadi sianidanya harus ada dan bercampur dalam suatu campuran yang berisi kopi dan susu tadi. Artinya kalau kita membahas berbagai macam kemungkinan dari mana sianida ini bisa masuk, artinya kalau Anda lebih condong, sianida itu sudah masuk ketika berada atau gelas dalam keadaan kosong. Nah, kalau gelas dalam keadaan kosong tentunya kita akan lihat, karena kita harus tahu dulu sianidanya dalam bentuk apa yang. Kalau dia dalam bentuk serbuk, ya, maka kalau dalam keadaan kosong ada sianida akan terlihat, kan gitu. Kalau dia dalam bentuk yang sudah cair pun dalam kelihatan kasat mata, maka kalau hanya campurannya tadi ada susu, maka dia akan juga terlihat dalam keadaan kosong, ya. Nah, yang pasti bahwa dia dalam keadaan yang ada dalam campuran tersebut, artinya
sudah ada susunya, jadi sebelumnya belum terlihat ada sianida, karena sianida kedua kemungkinan kan tadi dalam bentuk serbuk atau dalam bentuk cair kan. Kalau dalam keadaan kosong dulunya akan terlihat. Jadi dengan kondisi yang ada, jelas bahwa sianida itu ditambahkan setelah ada, kalau kita lihat situ kan ada susu, dan kemudian dalam keadaan itu ada kemudian campuran kopi kan gitu, dan masuk kemudian baru es. Nah tentunya dalam keadaan sianida itu ada, dia harus ada dalam posisi yang bercampur. Ini di layar kita sedang menyaksikan bagaimana proses kopi, bubuk kopi yang telah dicampur dengan air panas tersebut menetes sehingga dihasilkan atau pelanggan mendapatkan sari kopinya saja yang telah dicampur oleh susu kental manis yang berada di dalam gelas. Nah, bisa diperlihatkan lagi di layar. Nah, ini adalah tetesan dari kopi, dari saringan, dari penyajian kopi Vietnam. Seperti inilah kopi Vietnam yang dipesan oleh Jessica untuk Wayan Mirna Salihin. Artinya Pak Budiawan, kalau kita berbicara soal kemungkinan sianida itu masuk di mana, bisa jadi ketika dicampur di dalam susu kental manis, ataukah dicampur di dalam serbuk kopi. Nah, seperti itu. Memang hal menarik di kedua kemungkinan. Jika kondisi seperti tadi, maka kemungkinan bisa saja dia dalam arti yang sudah tercampur dengan susu, ya, artinya dia sudah ada dalam susu itu sendiri. Dan yang kedua, setelah ada pencampuran kopi dan kemudian baru sianidanya. Nah, kalau kita bicara dalam bentuk sianida cair, maka kemungkinan berbarengan dalam kondisi yang ada dalam campuran tadi. Artinya dengan kondisi seperti ini bisa diperlihatkan lagi di layar, ketika tetesan kopi ini terus turun ke dalam gelas, artinya bisa di proses inilah sianida itu kemungkinan masuk, seperti itu. Bisa kemungkinan seperti itu, bisa terjadi seperti itu, ya. Dan bisa juga kemungkinan kalau sudah selesai itu semua, ya, tahapan berikutnya bisa dimasukkan. Karena gini, banyak kemungkinan. Kalau kita mengacu pada reference tuh ada juga sianida yang memang dijadikan dalam bentuk satu padu dengan batu es. Jadi kalau kita belajar dari literatur yang ada dan juga fakta-fakta yang ada, penyalahgunaan sianida itu dilakukan, pertama orang membuat es itu kan dari air biasa, ya, dan kemudian dia ada wadah tertentu kan, maka dia berikan setelah air diberikan dulu sianida dan kemudian tambahkan air lagi dan kemudian dibukukan. Jadi ada kasus yang baik. Jadi saya simpulkan, jadi bisa jadi sianida itu tercampur di dalam kopi. Atau tercampur di dalam susu kental manis, ataukah tercampur di dalam es batu? Betul, bisa terjadi seperti itu. Ya. Dan yang terakhir saya katakan, yang es batu itu adalah suatu kasus yang pernah terjadi, ya, di mana sianida itu memang dalam kondisi sudah tercampur dalam batu es. Ya, dan kemudian ketika dituangkan, esnya itu kan dalam kondisi agak panas dan kemudian mencair. Baik. Dan terjadilah seperti itu. Nanti kita lanjutkan lagi untuk mencari kemungkinan bagaimana cara sianida itu masuk ke dalam kopi yang dipesan Jessica Kumala Wongso untuk temannya Wayan Mirna Salihin. Ayus Petang akan segera kembali.